Itu bener-bener nangis-nangisnya. Tapi keren sih, maksudnya gini, kerennya tuh Aku keren. bukan. Kayak kamu tuh mau jalan menuju Allah teh dan dia ngajakin yang lain, yang niatnya baik gitu, akhirnya Iya. kamu juga dapat yang baik juga. Nah itu pas lagi aku mulai ngasih kayak bukti itu ke teman-teman yang ada di situ tuh mulai jadi ancaman buat aku. Iya, malah kamu yang dicecer akhirnya. Salah satu itu ada teman aku tuh yang diikutin. Balik lagi ke channel YouTube aku, Fadila 17. Kita podcast nggak sih? Tapi sekarang kita temeninnya sama Gaudi. Sama Gaudi, Godai, dan pasti sama Ustadz juga loh yang punya ilmunya ya, insya Allah. Halo. Jauh. Gaudi siapa sih Ustadz sebenarnya? Nggak tahu sih. Bingung ya. Sebenarnya. Tiba-tiba. Oh, ini arsitektur muda di Bandung. Entrepreneur juga. Amin, amin. Iya, entrepreneur juga, mencari jodoh juga. Oh, taruh nggak sih? Gitu. Aku mau sharing-sharing sama Gaudi. Jadi Gaudi ini temen aku. Aku ketemu pertama kali ketemu Gaudi itu acara apa tuh? Charity buat Sulawesi, bencana Palu. Charity, terus Gaudi yang jemput aku sebagai guest star by the way. Wow. 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 Oh iya, wow. Maaf ya, emang kebiasaan. Kok jadi refleks ya? Kurang daging tau gak sih? Iya, Nggak, bercanda, aku guys. ketemunya Gaudi dia jadi panitia, terus aku jadi guest starnya. Dan pertamanya tuh ya udah Pak, diam-diam banget, dia nggak ada sepatah kata pun untuk berbicara. Assalamualaikum juga nggak ada, kayaknya dia coba kayak gitu aja Cuma sih. senyum doang. Iya, benar-benar Nah, malu senyum. atuh. Sampai akhirnya kita terus-terusan ada di kegiatan sosial bareng, terus ada di salah satu grup WA, nggak tahu grup apa, tapi insya Allah berfaedah ya gitu. Insya ya, Allah. amin. Nah, kali ini aku mau session sharing, pengen tahu cerita hijrahnya seorang Muhammad Gaudi Barges. Ya bisa. Bisa, oke. Garibaldi. Iya Garibaldi, Muhammad Gaudi Garibaldi. Oke, namanya susah, juga nggak tahu lah. IG-nya Panjang Gaudi ya. Barges. Jangan lupa. Jualannya apa? Gaudi Food. Jangan lupa arsiteknya di ruang ID. Semuanya. Kalau udah makan banget nggak sih? Bentar lagi ya kebabnya buka lagi. Amin. Amin. Itu enak sih. Pak. Nih, jadi gimana nih ceritanya Gaudi sampai ada di titik ini? Perjalanan apa sih yang menarik menurut Gaudi di kehijrahan Gaudi? Wow, hijrah. Wow. Berat sih kalau ngomongin hijrah. Karena aku belum baik-baik banget sebenarnya, Oke. guys. Kayak masih belajar sih, sama-sama belajar sama bapak dan ibu di sini kan. Sedikit singkat lah ya. Pokoknya aku pertama kali ikutan kajian itu kayak pingin dekat sama Allah lah, insya Allah. Itu tuh seingat aku di bulan Februari 2017, antara tanggal 17 atau 27. Jatuh itu hari Rabu di TSM. Nah, aku nggak tahu sih, lupa judulnya apa. Mungkin awal aku datang ke masjid itu karena kegelisahan sih, yang ada di kegelisahan. Terus aku lihat explore di Instagram. Kamu gelisah tentang apa? Karir. Oke, Karir. bukan hati. Bukan. Bukan hati, maksudnya bukan samuan. Percintaan gitu ya, Iya, nggak sih? Karir doang berarti ya? Karir. Bener-bener Jadi waktu itu karir. posisinya mungkin ada masa-masanya juga kali ya. Aku itu lagi di masa nyari aduh gimana ya kedepannya karir aku. Jadi posisinya aku lagi TA tuh, lagi TA. Kan aku emang kuliah di arsitektur, tapi aku nggak suka di situ sebenarnya karena kan disuruh orang tua. Nah tapi di situ kayak aduh ini kayaknya bukan passion aku deh. Aku kebayang nanti kalau misalnya lulus aku harus jadi apa. Iya. Karena menurut aku itu berat dan setiap aku mengerjakan tugas itu tuh jadi beban yang sangat tinggi banget, jadi kayak stres, galau Tidak gitu lah. mengerjakan apa yang sukai gitu Nah kan. jadi itu aku kepikiran aduh kalau kerja aku kayak gini kayaknya aku nggak bisa deh gitu kan, karena pas aku kuliah aja aku tingkat 3 kayak udah pengen keluar, udah pengen keluar tapi kayak aduh sayang deh tinggal setahun lagi gitu kan. Jadi deh akhirnya alhamdulillah dilanjutin, alhamdulillah tepat waktu. Nah di situ sebelum beres lulus itu aku langsung mulai kajian gitu, alhamdulillahnya pengalihannya ke situ Ustaz. Ya. Nah terus akhirnya ya alhamdulillah mulai kajian. Sebenarnya tuh kayak ilmu yang didapat tuh kata aku belum terlalu aku terima secara penuh sih, jadi kayak masih kayak masih mencari lingkungan dulu, membaca situasi. Tapi udah ada ketukan gitu ya. Nah itu ketukan itu datang di pertama kali kajian atau muhasabah. Even aku nggak tahu yang namanya teorinya itu apa ya, materi yang dapat itu aku kayaknya keluar masuk deh. Iya. Cuman aku kayak ngebaca, oh ternyata
kayak tahu sunah-sunah aja, kayak misalnya simpelnya abis sholat itu ternyata kalau misalnya sholat rawatib itu misalkan kayak pindah tempat Geser gitu, tempat, itu kayak belajar tuh baru di situ. atau didak di situ gitu. Sama-sama. Sampai akhirnya pokoknya aku lihat kayak bukan titik tertinggi aku ya, kayak perubahan aku tuh aku sampai bisa sholat malam berjamaah di masjid jam 1 malam. Aku berangkat dari rumah Qiyamul Lail di Al-Latif, itu bener-bener nangis-nangisnya sampai ingusan, itu bener-bener ingusan meler. Jadi sampai ingusan gitu kebayang, jadi kayak nangis itu bener-bener nangis, tapi beban tuh lepas sih. Jadi emang ketenangan yang aku dapat sebenarnya, walaupun permasalahan itu kasarnya belum terselesaikan sih, tapi alhamdulillah karena tenang jadi kayak enjoy aja gitu. Oke. Terus habis dari situ akhirnya kerjaan kamu Nah dari situ tuh memutuskan ke? Aku waktu itu sempat kerja di Bali sebulan. Oh, Di dari sebulan situ ya. dapat tawaran Bali. Iya, kurang lebih dari sebulan. Arsitek tadi. Okay. Aku masih di arsitektur tapi nggak arsitektur banget lah. Aku jadi pengawas di situ. Terus selama sebulan itu kurang dari sebulan lah. Kurang dari sebulan, cuma bentar banget aku di sana. Langsung ke Bali ya? Langsung ke Bali. Okay. Dan alhamdulillah di situ kayak itu mah jalan Allah sih ya. Kalau di sini ada yang nonton asik. Wah. Aku waktu itu ketemu Kang Guni pertama kali, terus jadi kenal sama beliau juga. Beliau tuh MC-nya di Pemuda Hijrah juga. Nah di situ aku pertama kali kenal sama beliau karena aku lihat dia lagi posting boarding pass ke Bali, dan aku kamu udah sepasang. follow duluan? Tapi belum di follow back. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oh, Nah dari situ akhirnya oke, wah kita sepesawat nih gitu kan. Akhirnya ngobrol. Dia bilang, oh di Bali juga ada kok namanya kayak apa ya, itu kalau nggak salah Bali Mengaji deh kalau nggak salah. Iya. Tapi di situ aku kayak nggak nemu aku bisa ngaji, nggak nemu waktunya Ustaz, sama sekali. Kayak boro-boro mau ngaji. Aku tiap hari pulang kantor aja malam. Udah pulang kantor kadang-kadang seminggu 3 kali aku bisa dugem gitu loh. Oh iya. Ada di satu sisi kamu ada di tahap itu ya Gaul. Iya sebenarnya aku tuh udah gak nyaman gitu kayak. Oke. Aku tuh gimana ya, pas lagi di Bali tuh kayak gak nyaman dengan lingkungannya mungkin yang mereka tuh ngajakin, ayo gue mumpung lagi di Bali gitu, kapan lagi main. Masjid juga jarang kan itu? Masjid juga jarang. Aku Jumatan cuma sekali seminggu ke masjid itu. Jadi boro-boro sholat di masjid, di kantor terus, di proyek gitu, kebayang gak sih yang mau sholat seadanya gitu. Iya. Ngaji juga aku deg-degan seriusan karena kan di sana banyak adat-adat Ya, yang adat masih kuat banget sih. yang kayak banyak sesajen gitu-gitu tuh merinding. Aku pernah sekali sakit di mes aku Merinding tinggal. kenapa? Maksudnya merinding karena? Merinding karena yang kayak bunyi-bunyi gitu loh. Oke, Bali kan masih ada iya, kental iya. banget. Aku pernah ditinggal di mes, jadi aku tuh tinggal kerja aku di pinggir pantai. Nah itu daerahnya, pokoknya yang kalian tahu Outmans, aku deket situ, kantor aku tuh, proyek aku di situ. Sedangkan mes aku tuh di tengah pulau, yang di kanan kirinya masih sawah, rumahnya cuma ada 2 di situ, dan rumah itu disewa sama kantor yang sama. Jadi kalau misalkan kantor pergi, ya udah kosong di situ. Nah aku tinggal pernah sakit sehari di situ. Itu benar-benar dia nggak kuat. Kayak kosong, terus tiba-tiba kalau lagi azan tuh kayak yang bunyi-bunyi itu bunyi juga. Itu merinding, terus ya ada penghuninya lah di rumah itu tuh. Jadi nggak bisa ngaji sih, itu benar-benar dalam hati doang. Oke. Nah dari situ ya udah aku resign, kayaknya aku nggak nyaman di situ. Akhirnya aku besok langsung beli tiket, udah pulang ke Bandung. Itu langsung tiba-tiba langsung resign saat itu juga. Oke. Resign saat itu ya udah aku mutusin untuk kayaknya nyari dulu di Bandung deh, karena aku masih pingin kajian gitu. Tapi itu Ustaz, menurut Ustaz itu tuh benar-benar jalannya Allah untuk Gaudi nggak sih ya gitu? Maksudnya ya lumayan relate sih ya Ustaz. Iya. Tak dilihatin kalau ini tuh tidak baik, kalau ini tuh tidak baik, dan ketukan banget. Jadi emang gini sih, Teh Wil juga Gaudi, gelisah itu memang satu pertanda baik sebenarnya gitu. Sebenarnya itu satu pertanda baik, karena kalau orang terbiasa ngelakuin dosa kemudian dia gelisah untuk melakukan ya dia ngerasa kayak gelisah gitu, berarti itu tuh kayak diingetin sama Allah. Itu keren banget sih, makanya sampai di tahap Gaudi ke Bali terus akhirnya berapa lama sih? Kurang dari sebulan gitu kan. Wah itu sama sih, maksud tuh pertanda dari Allah, dan alhamdulillah untungnya langsung direspon juga cepet. Iya, betul. Gitu. Dan pilihan juga, pilihan Ya, dari si Gaudinya sendiri benar. gitu kan. Kayak gitu. Sama Allah pasti dikasih pilihan dan Gaudi memilih ya untuk pulang akhirnya kan kayak gitu. Sebenarnya apa ya, kalau dari job desk pekerjaan sih aku pikir nggak ada yang salah dari situ. Cuman aku mikir dari lingkungan sih, karena dan tempatnya juga, jadi kayak tempatnya mendukung kita untuk melakukan hal yang salah gitu. Dan emang lingkungan juga ngaruh banget. Sih. Untuk ya karena kan lagi proses hijrah ya waktu Nah itu masih proses, jadi kayak yang biasanya. Mengamin ya. Nah itu aku biasanya kayak tiap minggu kajian, terus kayak tiap weekend Qiyamul Lail, terus kayak hilang dalam sekejap kayak Biasa tiap minggu pilihan doang. latihan, sekarang tiap minggu
minggu clubbing gitu kan ya. Iya, ya benar, tiap minggu pasti ada clubbing. Walaupun aku nggak minum ya. Iya. Tapi kayak dengerin musik, Kita melihat Bali bayang nggak sih? juga gimana nggak sih? Iya. Bali mah godaannya banyak banget nggak sih? Bali Gitu kan? parah. Walaupun di kantor juga tuh ya gitu-gitu kebanyakan kan di pantai. Iya, Iya, iya. Kalian resort. Tapi keren sih, maksudnya gini, kerennya tuh Aku keren. bukan. Kacamata dulu tuh apa sih? Kacamatanya dong pakai. Tuh glass. Ini belinya di Bali bukan? Enggak. Thailand. Iya, yang keren tuh gini loh. Ketika emang di sekitarnya, di lingkungannya tuh banyak kayak maksiat segala macam. Ini di awal hijrah loh. Iya, awal hijrah. Langsung kegelisahannya tuh benar-benar memuncak Kencang akhirnya. ya. Ini keren sih. Tapi itu juga kayak ini sih gambling karena kan aku tuh susah tuh saat sebelum dapat pekerjaan dari Bali tuh 3 bulan nganggur. Oke. Aku sempat stay di Jakarta juga 2 bulan stay di Jakarta. Terus Dan kayak, kamu wah, ngerasa nyesel nggak sih gitu saat itu pernah ada di titik? ada nyesel, Kenapa ada sih? nyesel karena kan dapetinnya nggak gampang, Iya. dapetinnya nggak Iya, gampang terus kayak Pasti. ini kayak itu gampang banget gitu. Tapi ya udahlah aku pikir ya memang kan ada janji Allah juga ya bahwa Iya, rezeki benar. mah udah ada yang ngatur gitu. Tapi Masya alhamdulillah sih Allah. nggak sih, biasanya belum kayak gitu juga. Oh, Tapi iya. kayak alhamdulillah tuh apa ya nggak pernah sampai kekurangan lah. Jadi kayak sebenarnya kan dapet pasangan juga kan di Bali. Cuman walaupun emang nggak memenuhi tapi ya alhamdulillah lah maksudnya selama mencari pekerjaan ke depan tuh ada gitu. Ya janji Allah memang pasti. Pasti. Pasti Untuk banget. menuju kita yang mau gitu ke arah Allah teh. Terus habis dari situ kamu akhirnya stay Di Bandung. Bandung. Aku cari kerja tuh di Bandung kurang lebih 2 bulan, 4 bulanan lah aku cari Dan kerja. kamu itu mau memulai lagi ya majelis kayak yang lain. Iya, itu udah rutin lagi. Pokoknya Oke. selama di Bandung aku kasarnya nganggur lah, nggak punya pekerjaan. Aku di situ selain cari pekerjaan, di situ aku aktif di kajian. Aku kejar kajian dimanapun itu lah. Kasarnya seminggu bisa tiap hari loh kerja. Oke. Wow. Oh, masya Allah ya. Open taruh langsung. Setiap hari kajian. Setiap Tapi dengar-dengar ya, kamu tuh pernah ada di satu momen dimana kok kayaknya aku salah ada di sini gitu. Itu gimana sih ceritanya? Aku salah ada di ini sih, nggak salah sih itu, tapi jadi ya mungkin Menurut- itu sempat salah juga. Jadi aku itu lagi proses nyari kerja itu aku sempat masuk dikenalin karena kan aku pertama kali itu sendirian ya. Iya. Jadi aku kajian itu nggak ada teman, Ustaz, bener-bener sendiri aja gitu, kanan kiri nggak kenal. Nah dari situ aku dikenalin sama teman aku, dikenalin sama mereka kayak punya kelompok gitu. Dan akhirnya aku diundang untuk datang ke majelis mereka. Akhirnya aku datang lah. Jadi kajian mereka tuh malam di Bada Isya, terus sempat Isya bareng juga. Nah kajian itu tapi di rumah, Ustaz. Nah ini yang harus dikontrol itu di rumah. Sebenarnya di rumah nggak salah sih, cuman ini tuh tertutup. Jadi kita tuh nggak bisa ke sana kalau memang kasarnya nggak ada Akses. nggak ada akses. Nggak Terus ada- jadi Ada member dulu gurunya gitu nggak kan sih? ya? Kayak Enggak, itu teman-teman doang. Bener-bener pure temen doang untuk sharing. Oh, yang seumuran. Jadi nggak ada yang namanya ustaz. Jadi kayak backgroundnya tuh nggak ada gurunya. background yang punya pendidikan agama, nggak ada sama sekali. Makanya itu yang penting ya Ustaz, makanya katanya tuh Iya. setiap belajar tuh sebenarnya harus ada gurunya. Karena kalau Gurunya. misalnya tidak ada gurunya itu adalah setan gitu ya. Gurunya nggak sih? setan, benar. Sama kayak misalnya ustaz walaupun seumur, tapi kan ustaz punya pendidikan agama. Iya. Aku bisa banyak nanya sama ustaz. Oh masya Allah, ini juga sama nggak apa taruh. Aduh bingung ya udah. Yang mana dulu nih? itu udah ini ngebet. Oh, iya. Enggak. Tapi boleh kalau mau deh. Kan? Ada yang bercanda. Nah, Jadi gimana? Terus lanjut. akhirnya aku dikenalin sama teman aku. Aku datang tuh ke salah satu komplek perumahan klaster, asik klaster. Pokoknya aku datang ke tempat itu malam. Terus akhirnya di sana biasalah awal-awal kita perkenalan dulu ya, kenalan langsung kayak dibawa tentang kayak Islam itu apa sih menurut mereka gitu. Terus kalian tuh fungsinya apa sih, kalau nggak salah ada di Azhar 56. Nah sebenarnya mereka tuh relate sih, maksudnya mereka selalu bahas yang namanya Al-Quran sama hadis. Oke. Hadis kayaknya nggak deh. Ya hadis mungkin ada beberapa, cuman yang aku ingat tuh Lebih pokoknya dia sering bahas Al-Quran. Cuma mungkin Al-Quran kan pemahamannya harus benar-benar sama orang yang paham ya. Iya. Karena kan bahasanya Mentafsirkannya nggak main-main. iya tafsir itu luas banget tuh Ustaz. Iya. Mungkin kita yang sebatas ini nggak mampu untuk menafsirkan itu Pasti. gitu. Nah, Oke. jadi aku pertama ke satu, kedua tuh masih datang normal. Terus pas pertemuan kedua itu aku langsung diajakin. Aku tuh ketemu di salah satu daerah di kota Bandung dekat rumah kebetulan. Jadi yang tahu rumah aku bisa tahulah daerah mana itu ya. Maka aku di situ awal tuh. Nah pas akhirnya yang kedua ketiga itu diajakin kayak minggu depan kita ketemunya pindah ya, nggak di sini kata mereka, atau pindah akhirnya ketemuan di daerah Dago.
Tapi itu aku tuh udah janjian sama teman aku, ya udah kita datang yuk kalau nggak salah sore lah jam 4-an gitu. Terus nggak tahu kenapa walau alam tiba-tiba jam 4 kurang 10 menitan aku tiba-tiba ngebatalin. Nggak tahu kenapa aku nggak ada acara pada kayak mager aja keluar gitu. Oh, oke. Kamu lagi rebahan saat itu? Iya kayak. Membawa Tapi udah siap lah, tapi udah siap terus kayak ngebatalin, itu mager banget deh berangkat gitu. Sampai teman aku berantem sama teman aku Ustaz. Berantem tuh kayak bete-bete teh, benar-benar nih orang nggak bisa dipercaya gitu kan janjinya. Tapi bener ya udah biasa aja sih, oke ya udah sih gitu kan, nggak berangkat juga nggak masalah bos gitu kan. Minggu depannya kita ketemu lagi tuh masih ngobrol, pas ngobrol di situ kayak pertama kali aku nemu sesuatu yang nggak make sense buat aku, nggak logik lah. Terus karena lu harusnya minggu lalu datang kata dia tuh, jadi mereka tuh ketemu di Dago di salah satu jalan, terus mereka disuruh ngikutin sama si guide-nya ini datang ngikutin ke salah satu rumah sebenarnya kos-kosan. Nah dari situ tuh mereka kayak giliran gitu one by one ketemu di lantai atas, jadi di kamar juga mereka tuh Kayak di interview ya. Satu orang interview kan Interview ya. Jadi mereka tuh jadi kita tuh di kamar bawah dulu nih. Habis itu satu persatu ke atas. Nah di atas itu udah ada orang di kamar tersebut. Dibilang tuh namanya Ustadz siapalah gitu kan. Ya, Terus itu gurunya mereka. Oke. Itu tuh kayak pertama kali kita ketemu sama guru itu gitu. Nah, Dan itu- harus satu orang. Nah di situ tuh mereka tuh kayak ngomong aib mereka lah, kayak kesalahan apa yang mereka lakuin gitu-gitu. Dari situ udah rada nggak pas nggak sih? Iya, karena yang aku tahu ya dengan keterbatasan ilmu saya, saat kayak aib itu kan nggak boleh dikasih tahu ke siapa-siapa kan. Iya. Nah terus Dengar nggak sih kayak sahabatnya Nabi itu mau nyeritain aibnya sendiri terus Nabi jangan gitu kan? Iya. Itu emang ada kan kayak gitu. Yang kan Allah tuh udah bener-bener nutup aib kita Iya. kan. Kok kita mulai ngebuka kan aneh juga. jadi gitu. kayak sengaja banget itu Ustaz. Bener-bener di mention si aibnya itu ngapain aja gitu ya. Abis itu tuh ditanya apa ya? Tapi kamu nggak ada di situ untung. Aku nggak ada, jadi aku diceritain nih. Ini kan kayak kita lagi ngobrol. Oh, nggak gitu kan. ikut ya? Nggak ikut. Iya, Jadi kayak Ustaz tuh pas cerita minggu nih ke aku. lalu tadi. Minggu lalu lu terusnya gini. Aku tuh nangkap gini. Terus ngapain aja di sana? Iya, terus kita tuh kayak bikin apa ya? Make a deal lah perjanjian sama Iya. mereka. Mereka tuh bahas surat Al-Fatih kalau nggak salah ayat 14. Kalau nggak salah itu kan kayak apa ya, kayak bayat gitu Ustaz. Jadi bayat. perjanjian dengan kelompoknya mereka gitu. Jadi di mereka itu tuh buat teman-teman yang ingin tahu ya pasti bayat. Iya. Jadi kalau misalnya yang udah sampai ke tahap 3 inilah, pertama ketiga itu disebut ikhwan, disebut saudara. Jadi kalau yang belum itu nggak akan disebut saudara. Oke. Itu sih. Jadi itu pertama ya, poin pertama tuh yang aku nggak make sense tuh ngapain kita harus ngomongin dosa kita loh. Kayak aku aja ke sahabat nggak pernah ngomong. Terus aku nggak tahu siapa Ustadz itu siapa, ngerti nggak sih? Baru kenal juga. Belum kenal. Udah sepercaya itu kan ya. Aku aja sama Ustadznya kayak nggak tahu siapa gitu kan, browsing kan. Tapi itu tuh enggak, jadi kayak random kenalin, kayak harus ngomong ngapain gitu kan. Oke. Iya, jadi kayak ditodong kayak gitu. Terus ya udah aja pas dari itu aku ngomong, kayaknya aku nanya-nanya kan, kayak ngapain aja. Terus kayak salah satu teman tuh ada yang ngomong akhirnya kayak, "Go, kayaknya lu nggak, udah deh, ntar juga lu pasti tahu deh," kata dia, pasti minggu depan giliran lu untuk datang, karena kan aku nggak datang tuh. Dari situ aku udah ngangkat komunikasi dengan mereka. Aku akhirnya datang waktu itu pertama kali aku datang ke temen aku ngobrol dulu, ada yang nggak aku serak, akhirnya aku ngobrol sama dia juga sama, ternyata ngerasain hal yang sama. Akhirnya gimana caranya aku pengen ngajakin teman-teman aku yang di situ yang baru juga karena kan kita juga pertama kali ketemu teman baru tuh di situ juga tuh. Cuma pas kamu pertemuan keempat itu kamu ngapain? Pertemuan terakhir berarti kan? Pertemuan terakhir aku Nah itu ngapain? itu kayak sharing-sharing Cuma biasa lagi. Kayak yang tadi diomongin harusnya kamu datang kemarin gitu. Di situ Gitu, ngomongnya. sharing kayak gitu. Tapi beberapa teman aku ini udah dianggap saudara sama Karena si udah kelompok baik- itu. baik- Iya, baik- iya. baik lagi, oke. Sedangkan aku belum, dan aku tuh ditargetin kayak ya udah kalau nggak ntar ada waktunya juga aku untuk kayak gitu. Oke. Tapi dari situ aku udah kayak oke, ini kayaknya ada yang harus ada yang aku cari ini di sini. Sampai akhirnya aku waktu itu ketemu sama, pokoknya aku pingin mengklirkan ini. Aku nggak suka, bukan aku nggak suka, menurut aku nggak Ada yang pas. ngeganjel ya. Ada yang ganjel. Akhirnya aku ngobrol sama salah satu teman aku di situ. Teman aku malah jadi nggak suka Ustaz sama saya. Oh. Karena kan emang wajar sih, dia baru kenal sama saya kan. Langsung saya ngomong bahwa oh ini salah. Oh, dia yang masuk juga ke sana. Dia udah masuk juga. Oke. Sebenarnya aku maksa tuh. Udah gini lah, pokoknya kita ke DT, kayak mau lagi DT, aku jemput jam 1 malam. Kayak dia tuh maksa, jadi dia awalnya nggak mau ketemu. Akhirnya aku maksa, ya udah jam 1 malam aku jemput, kataku gitu kan. Udah tuh aku udah depan rumahnya, mau nggak mau dia ikut dong, kiamnya nggak. Jam 1 malam gitu aku jemput. Ke DT ya. Akhirnya aku ke DT, ya udah kiam beres, abis kiam terus sepanjang di mobil tuh kita ngobrol, aku ngobrol sih kayak aku kayaknya nggak gini. Akhirnya
dia tahu kan kalau kesalahannya aku apa. Akhirnya aku sempat dikontak sama pihak Langsung aliran ini ya. tuh ya. Terus akhirnya kayak sempat aku pingin ketemu deh sama antum, kata dia tuh. Kita pingin discuss gitu sama antum. Ya aku sih open aja ya, sampai silakan aja kalau mau kalau mau ngobrol kapan, aku mah bersedia gitu kan. Kebetulan aku belum dapat kerja waktu itu, masih cari kerja, jadi masih free banget. Nah dari situ akhirnya aku dapat kesempatan untuk kiam sama dia, aku ngomong. Tapi dia di situ mulai kayak oh iya ya gitu. Nah dari situ pokoknya seminggu itu aku cari ke beberapa ustadz, termasuk akhirnya Ustadz Faisal. Aku kesini, datang ke masjid sini. Belum kenal sama Ustadz? Belum kenal. Ustadz di mana saat itu? Pesantren. Oh, Enggak, belum. Ustadz udah kuliah. Udah kuliah. 2017. Oh iya. Maaf. Jadi Ustadz udah di sini, cuman aku belum kenal sama Ustadz. Oke. Aku waktu itu ngobrol sama Ustadz Tengku, sampai aku tuh video. Jadi aku ketemu beberapa Ustadz tuh, Ustadz Tengku Maulana, Ustadz Rahmat Baikuni, terus Ustadz Imam Nuryanto, Ustadz siapa lagi ya? Ustadz Hadi Boni, terus ada Ustadz Sulaiman dari Cimahi juga. Kayaknya ada 7 lah, karena aku ingat ada 7, aku ada 7. Aku ngobrol sama mereka, terus aku rekam semua. Ada yang aku rekam, ada yang aku videoin, terus ada yang aku, ya pokoknya itulah, aku ada buktinya. Bentar, rekam sama video bedanya apa sih? Oh, voice. Ada voice only. Nah dari situ aku rekam semuanya, terus kayak aku tuh bawa ke teman-teman aku nih, ini loh katanya tuh nggak boleh kayak gini. Akhirnya mereka mulai percaya dari situ. Nah tapi kan pas lagi aku mulai ngasih kayak bukti itu ke teman-teman yang ada di situ tuh, mulai jadi ancaman buat aku. Iya, malah kamu yang dicecer akhirnya. Salah satu itu ada teman aku tuh yang diikutin. Wow. Ke Gap waktu itu aku lagi di Alatif nih, lagi di sekrenya, yang pernah ke Alatif tahu sekrenya. Kita lagi ngobrol di situ. Jadi waktu itu di saat aku ngasih bukti ke mereka itu, aku sempat lagi kayak sharing juga di Alatif, karena menurut aku gini sih, kalau ini orang benar, dia pasti diakui sama masyarakat sekitar lah. Iya. Dan kita bisa tahu siapa backgroundnya. Ya sekarang kan ada Google ya, kita bisa browsing sih history dia apa, terus backgroundnya di mana gitu, ya kan. Jadi harus smart juga sih. Jadi jangan mau kayak diiniin semua orang gitu. Walaupun sebenarnya kan agama nggak boleh pakai logika ya Ustaz ya. Ya. Cuman ya mungkin Allah ngasih kita kemampuan untuk nyari itu. Nah dari situ aku ngerasa Alatif itu aman. Alatif aman karena sebelumnya aku juga kan ngobrol sama ayahnya Ustaz juga kan. Jadi aku ngasih dapat beberapa referensi, sampainya waktu itu aku di Alatif itu kita lagi ngobrol nih, tiba-tiba ada motor lewat. Dan teman aku tengah siapa motor itu tuh siapa? Saat itu ya. Jadi dipantau. Seserem itu ya mereka. Seserem ya. itu akhirnya kita bikin skenario nih, ya buat kalian. Jadi kita tuh sempat kayak aku dipantau, ada orang itu yang mantau aku juga. Jadi kayak dipantau-pantau, ngerti nggak sih? Ya misalnya kamu tuh punya apa sih namanya? Backingan. Iya backingannya. Aku di backup sama beberapa teman dari komunitas muslim juga. Terus mereka mantau aku, sampai teman-teman aku tuh ngomong gini, "Gau, itu orang ya ngikutin lu dari tadi." Sebenarnya aku udah kenal sama orang itu. Dia orang itu tuh ngikutin aku biar dia tahu siapa aja yang ngikutin aku. Gitu. Sampai pokoknya itu agak-agak drama sih, seminggu itu tuh drama banget. Nah, itu tuh posisinya aku lagi cari kerja. Oke. Sampai aku nih ya lagi tes kerjanya belum beres, tes kerjanya belum beres. Terus kayak teman-teman aku nelfon gini, "Gak bisa, ini panik banget, aku udah panik kayak itu." Itu drama banget sih. Drama Korea, lebih dari Korea aja. Ceritain. Nah, pokoknya tuh paniknya dia nelfon. Kebayang sih aku lagi tes kerja, yang lagi tes, aku kan di arsitek tuh ada tes gambar kan, di komputer kan. Itu HP aku di sebelah tuh, tolong udah nelfon ya misalnya. Tapi kan nggak mungkin aku angkat dong, ya nggak. Aku cuma baca doang dari notifnya doang tuh, wah ini Ada pada yang panik, beres, ya. pada panik kan. Dan aku mutusin tuh, yaudah aku keluar, aku nutup si ujian itu, aku izin sama orang ini, saya beresin tes ini, terus aku keluar. Nah di situ aku akhirnya datang ke teman aku, akhirnya ngobrol sama mereka lah, kayak ngebantuin mereka. Tapi aku keterima di kantor yang itu, aneh gak sih? Masya Allah, jalan Allah nggak? Jadi setelah ini beres, setelah si tesnya beres, setelah tes beres, setelah si masalah ini mulai ada titik terangnya untuk mereka, ternyata teman-teman aku alhamdulillah dikasih kesadaran sama Allah juga, karena mulai kayak dibukain jalan dan pikirannya gitu ya. Besoknya aku keterima kerja, dan di kantor yang aku tolak tesnya itu, bukan tolak, nggak selesai tesnya itu. Kayak kamu tuh mau jalan menuju Allah teh dan dia ngajakin yang lain, yang niatnya baik gitu, akhirnya kamu juga dapat yang baik juga. Nah itu, jadi kayak aku tuh bilang, wah ini skenario banget ya. Teman-teman aku udah beres, aku langsung keterima kerja. Iya benar. Tapi menurut Ustadz, yang kayak gitu emang banyak Ustadz? Sebenarnya gini sih, sebelum bicara itu,
dari anak hijanya sendiri sebenarnya penting sih. Kita kan tadi tuh dari ceritanya Gaudi tuh kegambar banget gimana sih anak-anak yang baru hijrah tuh dia ngebet banget gitu. Sedang menggebu-gebu dan banget soal ngegebu itu. banget gitu. Giroh ya kalau bahasa Islam ya. Gitu. Girohnya tuh Insya Allah. luar biasa. Ya. Open. Itu loh, tadi digambarin kan kayak kajian setiap hari. Itu kan teman-teman bisa gambarin kayak wow. Sedang giat-giatnya banget Benar. Lagi on fire sih. Lagi on fire benar-benar. Tapi kadang mereka Under control. nggak lihat ya benar, nggak lihat dulu nih kayak ya udah yang penting ada majelis ikut aja gitu. Misalkan ada titel Ustadz ABC misalnya. Iya, benar. Makanya penting juga Teh Wilda sama Gaudi buat kayak kita tuh apa ya selektif sih milih guru, milih majelis tuh penting gitu. Jadi Walaupun bukan masih open minded ya Ustaz ya. iya kita yakin maksud tuh semua apa ya namanya ustadz majelis itu tuh sebenarnya insya Allah ada kebaikan gitu. Cuman apa ya tetap kita harus kayak benar-benar selektif sih. Kayak tadi juga kan dia tadi bawa-bawa misalkan ayat di surah Al-Fat buat kayak ngebaiat kayak gitu. Itu kan jadi pertanyaan besar juga kan apalagi orang-orang yang awam gitu kan. Ini apa gitu. Makanya itu juga harus jadi catatan teman-teman nih yang mungkin lagi di ya apa ya gambling lah gitu. Iya, gambling. Kayak buat memulai hijrah atau enggak gitu kan. Iya. Mungkin teman-teman juga kayak penasaran kan. Nah itu penting banget buat jadi catatan teman-teman kayak gitu. Adapun apa tadi kata Tewila tuh pertanyaannya apa lupa? Dia lupa. Yang mana tuh? Tadi sebelum masuk ke sini. Aliran ini. Ya banyak atau enggaknya Iya, iya. sebenarnya Banyak nggak tuh? sepengetahuan Ana lumayan. Iya, Lumayan karena banyak. Ketakutan orang tua ketika kita berhijrah. Iya, banget. Terutama aku juga. Gimana itu tuh hati-hati banyak banget alirannya kayak gitu. Gimana Iya, iya, aliran yang kurang bagus Iya. atau yang mungkin salah kayak gitu. Sampai akhirnya ada kan dulu lagi ricu bom bunuh diri. Iya benar. Itu takut banget sih mama. Dikaitin sama isu-isu terorisme, Iya, radikal segala benar. macem Kayak kayak gitu. gitu. Sebenarnya aku termasuk yang penakut juga sih, jadi makanya pertama kali itu kayak wah ini ngobrol apa aja ya? Aku tuh sampai nih gini, aku bawa motor kan kayak di ruang tamu itu di rumah itu sampai kalau ada apa aku mau kabur. Sumpah itu kayak kunci motor tuh ada di saku, jadi kalau ada Sebenarnya apa hati langsung kamu bisa tuh udah diketuk banget bukan di situ gal gitu. Jadi ada Iya, keraguan. tapi di situ jadi kayak bukan challenging sih, tapi jadi kayak apa ya, ada kesempatan aku buat ngomongin teman-teman aku yang dari situ. Iya benar. Karena kan aku baru kenal lewat juga sama kamu mereka lah gitu. ya gitu iya. Aku tuh jadi waktu itu mungkin itu udah qadar Allah ya. Jadi jalannya itu aku kenal sama beberapa penggerak dakwah di komunitas muslim ya. Dari situ jadi aku kenal sama ini, pernah ngobrol langsung sama ustadz. Itu pertama kali dari situ. Sebenarnya kayak dulu nggak pernah kepikiran ngapain juga gitu kan. Iya. Karena aku juga baru kenal sama mereka di situ. Tapi kayak untuk aku harus nolongin, tapi mereka butuh bukti dong ya. Iya. Jadi aku harus ngobrol sama orang-orang kayak di DT aja. Aku tuh di DT tiba-tiba ngobrol sama Adeda. Adeda itu adiknya Agim. Oke. Itu bener-bener abis sholat subuh nih ya, abis qiyam sholat subuh duduk gini, tiba Adeda nyamper ngobrol bareng, kata Adi gini, ngapain sih dari sekian banyak jamaah aku tiba-tiba duduk di sini, kata dia. Iya benar masya Allah. Jadi nggak tahu, jadi kayak emang udah jalannya Diatur Allah aja. banget. Balik lagi kayak tadi aku dibukakan banget gitu ya. Jalan itu dibukain Iya, banget. dibukakan banget. Yang kasarnya kayaknya banyak orang yang pengen ngobrol sama Adeda, cuma Adeda tuh malah ngobrolnya Kamu sih ya. saha aku. Siapa yang ngegerakin Adeda itu kan? Nah, itu Allah pasti. Masya Allah Ustaz. Nah, itu. Balik lagi banyak nggak sih Ustaz? Banyak. Terus kayak maksudnya ciri-ciri tertentunya sendiri dari aliran tersebut tuh kayak gimana sih Ustaz? Kita kan Oke, nggak tahu juga gitu. Sebenarnya kalau dari beberapa teman kita yang sempet ngobrol juga konsul, emang yang paling jelas ya kayak masa tadi. Jadi dia bentuknya tuh apa ya? Tadi privacy banget gitu, tertutup. Iya. Karena majelis tuh ya harusnya terbuka sih. Oh, iya benar. Gitu. Harus benar-benar terbuka gitu. Kemudian kalau di beberapa kasus lagi agak apa ya mungkin bisa dibilang eksploitasi ayat. Jadi dia memanfaatkan si ayat-ayat itu buat nyari keuntungan. Oke. Oh iya. Kayak tadi misalkan harus dibayar atau misalkan Tapi kayak memang arahnya ujungnya kita ada ngasih infak mereka rutin. nah itu di kalau nggak salah di Gaudi itu kan ada infak juga tapi nggak di ini kan nggak ada apa nggak ada Seikhlasnya. nominalnya tertentu gitu nggak ada kan. Oh iya. Nah ini ada dari teman kita mah dia tuh ada nominal tertentu. Jadi Iya, itu ada udah ya, kayak temennya. temennya Gaudi juga kan itu. Itu ada
jadi infaknya tuh ada batasnya tertentu gitu. Jadi itu kayak apa ya? Iuran, bukan infak itu, iuran. Kalau di pemerintahan tuh ada LHKPN, laporan harta kekayaan. Oh iya benar-benar. Nah gitu. itu juga sama di organisasi itu tuh harta kekayaan yang ada di anggota itu dilaporin. Jadi kita harus infak sesuai dengan Ke harta yang kita punya. Nah, iya. gitu ya. Oh, Kasarnya hartanya kita nggak rumahnya tuh dijual. oke. Karena kita masih punya harta dan sekian persen harus disumbangin untuk kelompok itu. Dan mereka mendoktrin itu kan Nah, akhirnya, itu. Iya. bahayanya. Jadi yang aku dapat sih, aku jelasin lagi. Iya, oke. Jadi aku dapat itu, jadi kayak tertutupnya itu satu, yang kedua tuh background dari siapa yang bakal kita terima si materi itu. Karena sebenarnya kayak Ustadz zaman sekarang kan bisa kita cari tahu backgroundnya, historinya Iya. gimana sih. Utamanya pendidikan dia sih. Benar pendidikannya penting. Walaupun menurut kan banyak juga nih Ustadz yang memang backgroundnya bukan dari pendidikan agama, tapi minimal Iya. kita tahu perjalanan dia seperti apa. Iya. Udah random banget lah tiba-tiba ketemu ditodong gitu kan. Kayak siapa gitu kan. Dan biasanya yang kayak gitu kan nggak apa sih, harus lihat satu ustadz aja gitu kan. Iya, iya. Oh iya. Iya, dan mereka tuh kayak menyalahkan kelompok yang lain. Oh. Iya, makanya Gitu. kita tuh terbenar sampai akhirnya kan ke teroris akhirnya kan. Iya. Itulah maksudnya. Bahaya sih itu. Mungkin di Bandung ada sih yang ngurusin yang kayak apa sih, aliansi anti Syiah ya. Oh iya di Bandung ada Anas. Ana juga pernah ketemu sama beliau tuh, Ana ngobrol. Kayaknya beliau tuh sampai mendikte kayaknya kamu tuh masalahnya kelompok yang ini deh gitu. Karena dia tuh Saking banyaknya berarti. dia ngawancara aku kayak Oke. ciri-cirinya gimana, kamu ngapain aja, gimana gini. Oh kayaknya ini mah ini, sampai makanya kan kayak dia tuh ngebantuin, udah biar saya bantu, kita kontrol kamu nggak apa-apa kata dia. Jadi dia ngawasin aku, biar tahu aku tuh dia sama siapa gitu. Iya. Itu berkah juga sih, bisa kenal banyak ustadz. Jadi kenal itu ustadz gede loh. Iya itu. Anas itu kayak termasuk di Atian kan. bapaknya ustadz, bapaknya ustadz. Iya. Bapaknya Kang A. Susah ya. Kayak bapak juga kan gede ya. Enggak. Iya. Iya benar ustadz. Gendut bisa ya. ya. Perutnya saya. Jadi yang kena yang di tengah. Serem juga ya maksudnya. Ya seserem itu, dan itu tuh udah masuk ke ranah ancaman nggak sih Gal? Merasa terancam nggak sih dia? Merasa terancam sih, karena waktu itu aku sempat ke gap juga karena dia ngikutin aku kan. Sama teman-teman aku juga diikutin, jadi kayak Wow. ini maunya apa sih gitu. Takut banget kamu. Kalau tuh aku nggak berani buka sih. membuka suara tentang organisasi itu. Iya, mungkin ya, karena aku juga gimana ya. mereka tahu kalau kamu tuh kayaknya udah punya pikiran kayak ini organisasi salah nih gitu Iya. kali. Tapi aku juga nggak bisa membilangkan bahwa aku yang paling benar ya. Iya. Maksudnya kalau itu tuh udah jadi ancaman banget nggak sih Gal buat kamu gitu kan? Kenapa ya? Jadi kalau buat aku ya, ancaman lah, kan Iya. diikutin orang. Karena kan ibu aku tuh ngomong gini sih waktu itu, jadi orang tua di rumah itu sampai ngomong kayak, kamu kalau di situ ada efek buat keluarga nggak gitu? Karena kan kalau aku takutnya keluarga, takutnya kan Efek gimana? ngikutin ke keluarga juga kan. Kan nggak tahu, aku kan nggak tahu sejauh apa Tapi mereka. kamu udah cerita semua ke ibu kamu. Ibu aku udah tahu, Sampai waktu itu suatu hari ya aku pernah datang pulang jam 1 malam ke rumah. Ibu aku tahu aku dari mana gitu kan. Aku dikawal 7 motor. 7 motor. Oke. Bener kan 7 motor. Aku dikawal 7 motor sama teman-teman. Jadi nyampe rumah dengan selamat, alhamdulillah ya udah tidur gitu. Agak serem sih sebenarnya, tapi kayak ya udah alhamdulillah sih. Dan akhirnya Dan alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah aman sih. Akhirnya kamu udah nggak diikutin lagi sama mereka. Tapi sebenarnya kayaknya mereka tuh ngikutin sama teman aku yang ada teman aku itu, jadi mereka udah pernah ke rumah teman aku. Jadi secara finansial tuh teman aku tuh pitargetin Wow, lah. Oke. Pitargetin. Dan nggak mau kehilangan teman kamu itu untuk target. Dan teman aku tuh udah tahu, jadi kayak bantuin dong gitu. Aku nggak mau sampai kayak Emang ada targetnya? karena sejauh ini Mereka walau alam ya. Iya, Mereka mereka melihat melihat. mereka milih orang yang Iya, gimana gitu. mereka- Karena kan doktrinnya itu mereka ujung-ujungnya ke arah nggak tahu ya, komersil. Uang. Jadi teman aku sampai yang udah ada komersil rutin, infak rutin. Karena buat ngembangin organisasi gitu kan. Walau alam sih kalau waktunya, cuman dia tuh udah rutin aja. Udah rutin ngasih. Dan secara finansial mungkin dan secara looknya juga ya potensi pisan gitu. Oke, baik. Jadi, Fulus. Iya, sudah. Akhirnya udah nggak diikutin lagi di situ. Akhirnya kamu ikut di majelis yang apa tuh namanya, nge-backing kamu akhirnya di situ. Aku nggak masuk di situ juga sih. Jadi akhirnya ya udahlah, aku berjalan dengan teman-teman aku yang di situ yang udah keluar itu. Ya udah kita kalau kemana-mana kajian bareng. Aku tuh nggak ikutan organisasi apapun sebenarnya.
Cuman ya udahlah, setiap ada kajian di sini aku nggak hanya di Alatif dan TSM doang kok, aku ke Almorobi juga alhamdulillah suka, ke Pusdai juga suka, ke Oh, DT. Masya Allah ya, open. Iya, boleh. Boleh sok, aku tunggu ya. Aduh banget. Jadi Terus? gitulah teman-teman. Jadi kalau aku kajian dimanapun sih nggak harus dengan satu ustadz lah, selama menurut aku ada benar-benar. ilmu yang aku bisa ambil, ya udah gitu. Oke. Poinnya apa sih Ustadz untuk kita? Maksudnya kayak ya untuk kita sebagai takutlah kayak gitu Ustadz. Ya, jadi memang ini kan dari info Bapak Anda juga yang cerita ke Gaudi juga kan ya. Dari era kapan gitu ya? Itu tuh udah ada. Udah biasa. 60-an, zaman tahun 60-an tuh udah ada. 60. 60-an. Iya. Dan itu tuh kayak ada apanya gitu ya. Yang awal mulanya tuh ada gitu. Ada si api ya gitu. Bisa dibilang Apa kayak sih gitu. namanya itu teh kalau ada api teh? Oh tidak ada asap, kok tidak ada api gitu. Enggak maksudnya si orang yang suka kompor itu namanya provokator. Provokator, Masya Allah, ya. ya. Terus Kayak gitu. Jadi sebenarnya itu udah ada dari dulu dan sekarang mungkin lebih kayak berkembang ya, berkembang makin Allah alam sih kalau kita katakan menjamur juga kita nggak tahu. Cuman memang ya targetnya pasti umur-umur sekitar ya, umur-umur Ya kita kan. mungkin yang lagi galau sih. Galau betul. Ke orang-orang lagi gelisah tuh kan gampang banget kayak buat diarahin. Dimasukin dokternya. Brainwash itu gampang banget gitu. Nah, itu penting sih buat kita emang ya tadi yang kita sampaikan harus benar-benar selektif gitu. Dan kayak Gaudi itu kan kayak kritis gitu. Ini kayaknya ada yang bermasalah segala macam. Dan walaupun itu tuh sebenarnya bukan kritis secara personal dari Gaudi aja. Cuman itu pun ada, kalau menurut Ana sih ya, seakan-akan pertanda dari Allah yang emang itu salah gitu, tetap diarahin. Tapi di balik itu, perjalanan itu tuh yang Ana lihat baik juga adalah Gaudi pertama tadi bisa ngajak orang-orang yang sempat masuk juga, dan juga ini yang menurut Ana berkah luar biasa sih, itu bisa kenal sama ustadz-ustadz senior itu barokah banget teman-teman, kayak gitu. Jadi suhu ya. Enggak deh, canda guys. Kayak gitu. Jadi ya itu apa ya, penting sih buat teman-teman pokoknya yang kayak baru mengawali buat memilih hijrah gitu, harus lihat-lihat guru majelisnya gitu. Dan tadi bagus kayak Gaudi walaupun udah tahu nih banyak nih kajian-kajian yang baik yang nggak usah terpaku di satu kajian juga sebenarnya. Bahkan kalau kayak guru kita sih kayak Ustadz Adi kan, kalau misalkan ada manfaat dari apa yang saya sampaikan ambil, kalau nggak ada manfaat ya udah tinggalkan. Itu kan bijak banget sih menurut kita gitu. Jadi ya tadi itu kan prinsipnya berarti jauh banget sama yang tadi ya tapi lah. Jadi harus sama guru ini kok belajar kan itu nggak inilah ya. sampai mengharamkan melebarkan kalau misalnya ya, guru itu teh nggak baik. Jadi kayak benar-benar dipersempit sih, dikotak-kotakin banget. Yang bukan member jadi bukan ikhwan. Kan kata gitu kan. Gaudi itu sempat kalau misalnya menikah pun harus di Sama itu juga. lingkungan itu ya. Oh kalau menikah sih enggak, cuma kayak disarankan. Oh ya disarankannya di situ. Jadi Makanya kayak biar muter. bergaulnya kayak sama-sama kita aja gitu. Oke. Kayak berguru juga kan, dia tuh nggak pernah mengharamkan untuk guru yang lain sih, cuman kayak tidak merekomendasikan. Untuk mengharamkan sih enggak. Cuman dari itu udah kelihatan kayak menolak gitu. Karena ya sempat juga ramai di Instagram kan, ya maksudnya adalah yang bahasa-bahasa kayak gitu teh nggak mau sama ustadz ini, nggak mau sama ustadz itu ya, mungkin ke arah sana juga mungkin ya ustadz ya Allah. Iya, Ya, benar. itu luar biasa sih. Pokoknya ya harus selektif, harus kritis tuh satu hal baik Ini sih. solusi-solusi untuk kita ya maksudnya. Itu tuh kritis tuh bagus banget sih menurut Ana gitu. Contoh-contoh kritis itu kan digambarin juga sama Ustaz Felix Siaus, itu bagus. Karena semakin kritis, apalagi nih khusus anak muda gitu. Kalau kita kan kemarin sempat share juga di IG tuh jangan kayak tuturut munding kalau kata orang Sunda gitu. Anak muda kan kadang Usulnya ini, usul. ngikut gitu, latah gitu kan. Itu kurang baik sih teman-teman. Kalau emang kita udah punya prinsip yang kuat, punya karakter yang kuat juga, insya Allah kita bakal jadi pemuda yang lebih bersinar lagi ke depannya, bisa menjayakan Islam. Itu udah disampaikan di kemarin, diulang lagi. Amin. Oke. Belum aku belum tahu. Nah, Ya gitu sih teman-teman. Ya itu cerita dari Gaudi Jadi begini. teman-teman. Tapi emang menyenangkan juga sih ya menjadi Iya, Gaudi. iya. Dan Benar. alhamdulillah dia pernah ada di posisi itu yang orang lain juga mungkin gak banyak tahu. Oke. Maksudnya yang sampai akhirnya Gaudi punya pengalaman di situ, bisa share ke teman-teman Benar. juga, bisa mengajak teman-teman Gaudi juga yang ada di sana. Alhamdulillah. Jadi terakhir nih Gaud, setelah semuanya kamu lewatin, akhirnya tuh
apa nih karir kamu, maksudnya titik mana sekarang karir kamu tuh? Oke, asik. Akhirnya ditanya nih. Enggak deh. Arsitektur muda. Iya. Tadi kan dari pertama udah dibilangin kan mapan arsitektur muda. Amin, Ya Allah. Amin. Tahun Gimana depan. nih sekarang? Tahun depan ya. Amin ya Allah. Jadi alhamdulillah sih kalau misalkan aku lihat aku rasain sekarang itu semenjak udah belajar agama, terus semenjak udah menjalani lika-liku lah, aku sempat kerja di orang, kerja di luar kota, terus sekarang akhirnya bukan punya company sih, kayak berdiri sendiri lah, membangun bisnis sendiri. Alhamdulillah sih yang aku rasain itu ya kunci rezeki yang dijanjiin Allah itu satu, silaturahim. Emang silaturahim itu memperbanyak rezeki ya, Ustaz? Ya. Terus memperpanjang umur juga nggak sih? Betul. Ya, aku rasain sih umur usia. Oh gitu. Ya. Jadi yang aku rasa itu emang silaturahim membuka rezeki, terus membantu orang sesama. Jadi emang ada janji Allah juga. Iya, Misalnya kalau misalnya benar-benar. kita mau dibantu sama Allah, bantu urusan orang lain dulu. Padahal kita lagi susah sebenarnya. Cuma kita Diangkat urusan orang lain, ya. kan sebenarnya nggak bantu harus dengan materi kan. Iya, Kayak bantu apapun dengan itu. tenaga apapun yang aku bisa, ya udah aku bantu. Dari situ ngerasanya kayak alhamdulillah makin ada aja. Kalau yang teman-teman tahu lah, teman-teman sekitar aku yang tahu, aku nggak suka arsitek tapi sekarang bisnis di arsitek juga. Akhirnya ada jalan di situ Ada ya. jalan di situ. Ilmu kamu yang dulu tuh bermanfaat juga Dipakai ya jadi sekarang. alhamdulillah. Jadi alhamdulillah aku yakin bahwa emang rezeki itu Allah udah atur dan emang Benar. kuncinya itu silaturahim dan membantu orang sih. Jadi emang urusan aku juga alhamdulillah dimudahin aja. Ada aja sih kayak sekarang kan mau bangun rumahnya Bu Wilda, Bapak juga mau dibangunin insya Allah kan udah Masya ready. Allah. Ibu-ibu yang di depan dengar Bapak kan mau dibangun. Ibu-ibu jamaah. Dibangunin kan. Maaf. Jadi jangan lupa beruang. Tolong di sini tulis ada gaudi lagi gini ya. Masya Allah emang janji Allah teh bener adanya ya Ustaz Betul. ya. Dan yang nggak disangka-sangka aja kita niatnya juga nggak untuk dapat balasan kita Iya. membantu orang kita dapat balasan kayak Betul. sejalannya aja ternyata Allah juga ngeringanin jalan kita banget Iya. itu akhirnya. Oh Masya Allah. Inspiratif sekali ya. Inspiratif sekali ya Bapak Enggak sih. Gajian. Insya Allah. Oke deh, pokoknya gitu cerita-cerita aku bareng Gaudi sama Ustadz Kang Al Faisal. Pokoknya tungguin kita lagi, ada sharing-sharing lagi lah tentang apa ya, banyak lah pasti ya Gaudi. Cerita aja teman-teman yang Makasih juga. Teman-teman Makasih juga Ustaz Wilda udah ngundang aku. gestar aku, Asik Masya gestar. Allah. Dulu aku ngundang Wilda, sekarang Wilda ngundang aku. Oh, guys. iya. Wow. Dia jadi gestar loh. Wow banget. Roda berputar ya. Oh. Enggak sih masih di atas sih. Masih ya. Aku masih. Ini buat diangkat aja sih. Masihnya mundingnya ya. Ya pokoknya terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puluhan zaman tahun 60-an tuh udah ada. 60. 60-an. Belum merdeka. Udah. Maaf ya. Kamu timnas loh, Wil. Sekolah. Timnas.